Yang kedua, taat. Pengertian taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dari ayat di atas, maka kita simpulkan kepada siapa saja kita harus taat, yaitu yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Sebagaimana ayat di atas, kalimat perintah untuk taat yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan ini pun mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah. Karena ayat di atas jelas bahwa perintah kepada Rasul adalah wajib. Hal ini terbukti dari redaksi ayat yang mengulang kata taatilah kepada perintah taat kepada Allah. Yang ketiga, kepada ulil amri atau pemerintah. Ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Hanya saja ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin yang tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasulnya. Bentuk-bentuk atau contoh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. 1. Bapak Suwarta, pemilik sebuah usaha CV Roti Nikmat, yang mewajibkan seluruh karyawan perempuan memakai hijab dan sholat berjamaah setiap waktu sholat, yang bertujuan untuk semakin rajin menjalankan ajaran Islam. Contoh 2, pada suatu sekolah melatih siswanya untuk secara rutin membaca doa Asmaul Husna dan membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran. Ada sholat jamaah, ada zikir, dan sholat duha untuk upaya mendapatkan ketenangan hati, pikiran dalam menuntut ilmu, sehingga ilmunya berkah dan manfaat. Contoh ketiga, Nur Hasanah dilamar oleh seorang pemuda tampan, kaya lagi terhormat, tetapi non muslim. Sebenarnya hati Nur Hasanah juga mencintainya. Karena Islam melarang muslimah menikah dengan lelaki non muslim, akhirnya Nur Hasanah menolak lamaran tersebut dengan sopan. Dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dampak positif yang pertama adalah memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasulnya. Dampak positif kedua, memperoleh ridha Allah karena telah mampu menaati perintahnya. Dan dampak positif yang ketiga, memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar sesuai firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Quran Surat An-Nisa ayat 13. Membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasulnya. Cara yang ketiga ini adalah
ketaatan kepada Allah dan Rasulnya harus dibiasakan dalam perilaku kehidupan sehari-hari sehingga menjadi watak seorang muslim. Cara membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasulnya antara lain: 1. Segera mempersiapkan diri sholat apabila sudah tiba waktunya. Yang kedua, melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Ketiga, selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah baik dilihat guru ataupun tidak. Yang keempat, senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama walaupun sedang sendirian, tidak ada orang lain yang melihat.